Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, saya menyapa teman-teman yang mungkin menyaksikan siaran ini. Mari kita satukan hati sebelum kita melakukan sarapan pagi kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh satukan hati di tempat ini Tuhan, seraya memuji, memuliakan nama-Mu yang ada di kerajaan surga. Bapa yang dalam kerajaan surga, setiap pujian, setiap mazmur yang keluar dari dalam mulut kami Tuhan, semuanya hanya satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Hadirlah di tempat ini Bapa, hadirat-Mu melingkupi kami. Kiranya Roh-Mu selalu menyala-nyala dalam kehidupan kami Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini semua kami taruh ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhanku Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari naikkan setiap mazmur dan katakan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan. Kuasanya melimpah dalam setiap kehidupan. Setiap kuasa jangan selalu terjadi dalam kehidupan. Dia selalu memimpin langkah demi langkah yang Kau saja
Tuhan. Bagaimana kami boleh melawan kedagingan kami? Bagaimana kami boleh menuruti roh kekudusan kami Tuhan? Karena mengikut Kristus, kami harus memikul salib kami Bapa. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan
perbuatan kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau katakan kami ingin mengikut Yesus dan meninggalkan setiap itulah kekuatan hidup. Kami mau lepaskan setiap hal yang mau yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. dengan iman. Kita katakan Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau tinggalkan masa laluku Tuhan yang tak berkenan di depan hadirat-Mu Tuhan. Tiada taranya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Perbuatan-Mu, kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami.
sungguh indah. Semua sama-sama lagi pujian ini dari awal kita katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat Tuhan. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh indah kau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sekali katakan, sungguh besar kau Tuhan. sungguh besar Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib. bagiku, Kasih-Mu sungguh besar buat setiap kami Tuhan. dalam Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Terima kasih Yesus. sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku,
All praises for you, Jesus. Yes, we praise you, Jesus. We thank you for the breath. Thank you, Jesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya berada dalam hadirat-Mu Tuhan, itu yang menenangkan setiap hati kami. Setiap pergumulan, setiap masalah yang kami hadapi, Engkaulah jawabannya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama kita ulang pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
terjadi. Kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu teduh yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami dapat merasakan keindahan waktu teduh bersama-Mu saat ini Bapa. Terima kasih untuk segala pujian dan penyembahan yang kami dapat naikkan ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Setiap kami datang di tempat ini, bahkan ada yang menonton melalui daring Tuhan, kami memberikan hati kami. Bahkan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Biarkanlah hati kami menjadi ladang-Mu yang siap untuk ditaburi akan firman-Mu. Bahkan Engkau yang berkati hamba Tuhan, berkati mulut bibir hamba, agar apa yang hamba katakan Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau ingini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya menyapa dengan hangat jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang menyaksikan secara daring. Kita mau sama-sama bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik. Sampai pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari di mana kita akan memperingati kelahiran Yesus Kristus. Dan saya sungguh percaya bahwa bukan hanya kita mempersiapkan diri kita untuk baju-baju yang baru mungkin, atau makanan-makanan yang enak, atau dekorasi Natal yang mungkin megah, tapi saat ini kita juga ada di masa-masa di mana kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan jiwa kita untuk menjadi tempat ternyaman untuk Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 6 ayat 20 berbunyi demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, sebab itu kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat Tuhan, berdasarkan kalimat yang telah kita bacakan tadi, kata kamu dalam kalimat ini tentu saja adalah jemaat di Korintus. Seperti yang kita ketahui bahwa surat 1 Korintus adalah surat ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang merupakan orang-orang Yunani yang mereka memiliki pengertian bahwa tubuh mereka adalah penjara untuk jiwa mereka. Jadi mereka memisahkan antara tubuh dan jiwa. Mereka menganggap bahwa tubuh mereka adalah hanya sebatas wadah untuk jiwa mereka. Dan menurut filsuf Yunani yang bernama Plato pun demikian, dia mendefinisikan manusia adalah jiwa, sedangkan tubuh mereka adalah keberadaan yang sifatnya hanya sementara. Maka dari itu, pada zaman itu, manusia berusaha dan harus berusaha untuk memisahkan jiwa dari tubuh mereka. Usaha yang mereka lakukan pada zaman itu, yaitu mereka dengan sadar dan secara sadar mereka menyiksa tubuh mereka untuk memisahkan jiwa dari tubuh mereka. Hal lain yang mereka lakukan adalah mereka dengan semena-mena dan dengan seenaknya menyerahkan tubuh mereka ke dalam hal-hal yang tidak benar seperti pencabulan atau hal-hal yang jahat lainnya, karena mereka menganggap bahwa tidak ada hubungannya antara jiwa dan tubuh, sehingga mereka menganggap bahwa di penghakiman nantinya yang dihukum adalah jiwa dan bukan tubuh.
Nah, kepada jemaat yang berlatar belakang seperti inilah, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa penebusan yang Tuhan Yesus lakukan adalah penebusan secara utuh yang mencakup jiwa dan tubuh. Jadi jika Yesus menebus, itu bukan hanya ia ingin menebus jiwa, tetapi tubuh manusia juga ia ingin tebus. Paulus yang sangat memahami perjanjian lama, itu mau mengatakan kepada setiap kita bahwa Allah tidak pernah melihat manusia secara terpisah, secara yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Dan maka dari itu ketika Allah ingin menebus manusia, yang dia tebus adalah jiwa dan tubuh kita. Dan seharusnya seperti itu yang harus kita yakini saat ini. Dan apakah yang dimaksud dengan istilah telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar? Mungkin sebagian dari kita, dan waktu pertama kali saya baca Alkitab pun, saat membaca kalimat ini, saya berpikir, oh ada transaksi jual beli di Alkitab. Atau saya menganggap, oh mungkin manusia diibaratkan sebagai benda yang ada yang bisa dibeli, ada yang membeli. Namun ternyata analogi budak dan tuan, Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita, bahwa analogi budak dan tuan ini digunakan untuk menggambarkan posisi manusia sebelum dan sesudah Yesus melakukan penebusan. Dalam dunia abad pertama, jual beli budak itu sangat lazim dilakukan. Tuan punya kuasa penuh atas budaknya. Jadi budak harus turut sepenuhnya kepada tuannya. Sehingga saat tuan merasa budaknya sudah tidak berfungsi lagi buat dia atau dia sudah tidak perlukan, dia bisa sewaktu-waktu bisa menjual budaknya kepada orang lain dan membeli mungkin budak baru. Dan kata dibeli juga artinya seorang budak itu bisa dilepaskan dari kuasa tuannya sepenuhnya. Entah dia menjadi budak yang bebas atau dia telah dibeli oleh tuan yang baru, sehingga dia harus menuruti dan taat kepada tuan baru yang membelinya. Kita bisa ibaratkan dosa itu sebagai tuan kita sebelum kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai budak dan Tuhan sebagai tuan yang baru yang ingin membeli kita. Dia melakukan karya terbesarnya yaitu penebusannya di kayu salib yang kita tahu bersama diawali dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus ingin menjadi Tuan yang baru atas diri kita sendiri. Jemaat Tuhan, jika pada masa-masa perjanjian lama, orang-orang itu harus berbondong-bondong membawa korban bakaran yang biasa disebut domba yang tak bercacat celah, ketika mereka melakukan dosa, itu sebagai istilahnya membayar dosa mereka. Pada orang-orang pada perjanjian lama melakukan hal tersebut. Kita bisa bayangkan kalau misalkan hal itu masih terjadi saat ini, di mana kita saat kita berdosa, kita hanya memberikan korban bakaran seperti kambing atau domba yang tak bercacat celah, berapa banyak korban bakaran yang akan kita berikan, sedangkan kita tahu bersama bahwa saat kita berkata-kata, saat kita bertindak, bahkan saat kita berpikir pun kita telah melakukan dosa. Kita bisa bayangkan dan kita bisa pikirkan berapa banyak korban bakaran yang akan habis. Dan mungkin domba pada zaman sekarang bisa saja akan punah, apalagi yang tak bercacat celah. Dan kita bisa pikirkan bagaimana jika ada orang-orang yang tidak mampu untuk membeli kambing atau domba yang tak bercacat celah untuk menebus dosa mereka, berarti hanya orang-orang kaya lah yang menghuni kerajaan surga. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, pada perjanjian baru, tradisi ini semuanya telah digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kelahirannya menjadi korban penebus dosa kita yang satu-satunya dan yang sekali untuk selama-lamanya. Dialah penebus kita yang kekal, dialah penebus kita yang paling suci, dan dialah penebus kita yang mampu memberi jaminan kita secara 100% secara valid, bahwa ketika dia melakukan penebusan itu, kita umat-umatnya telah
dibebaskan dari perbudakan dosa. Dialah adalah Tuhan Allah kita, Tuhan kita yang baru. Oleh sebab itu, sepatutnya kita mengabdi kepada Tuhan kita yang baru, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang kelahirannya akan kita peringati dan telah kita peringati hari-hari belakangan ini. Jemaat Tuhan, ketika kita berdosa, maka Tuhan kita adalah dosa. Cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita bertindak, itu semua atas kuasa dosa. Di sini jemaat Tuhan, dalam hari-hari penantian kita menantikan kelahiran Yesus Kristus, dari awal kelahirannya sampai masa-masa kehidupannya di dunia, bahkan sampai kejadian penebusannya sekalipun, itu adalah proses dia membeli kita. Oleh sebab itu, seharusnya kita tahu seperti apa yang Tuhan yang harusnya kita sembah. Kita bisa membaca Alkitab, kita bisa melihat apa yang dia telah lakukan, kejadian apa yang dia telah kerjakan, bagaimana cara dia berkata-kata, bagaimana cara dia menyikapi sesuatu. Harusnya itu yang menjadi pedoman kita. Kristus Yesus telah membeli kita dengan darahnya yang begitu mahal. Dan kini dialah yang akan menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri, untuk kita semua. Itu berarti segala keinginan kita, segala tingkah laku kita, segala pikiran kita harusnya mengikuti Tuhan kita yang baru, yang akan lahir ke tengah-tengah di dunia kita, yaitu Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, Yesus itu tidak ingin surga tanpa kita. Dia ingin di mana dia berada, kita juga berada. Kita bisa lihat di Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24, saya bacakan untuk kita semua. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jemaat Tuhan, dari yang telah kita baca di Yohanes 17 ayat 24, itu bisa kita lihat Yesus tidak ingin surga tanpa kita. Oleh sebab itu Yesus datang ke dunia mengambil rupa seorang bayi untuk mengerjakan keselamatan penebusannya kepada kita semua. Dia ingin menjadi Tuhan yang baru untuk hidup kita. Kita tidak dapat berkata bahwa saya ingin memuliakan Tuhan dengan mulut saya ketika kita masih mungkin berbicara kotor, atau kita mungkin masih berbicara bohong. Kita juga tidak bisa berkata saya ingin memuliakan Tuhan dengan hati saya ketika kita masih sering menyimpan dendam kepada orang lain, menyimpan kepahitan untuk orang lain. Kita juga tidak bisa berkata kita ingin memuliakan Tuhan dengan tubuh. Saya ingin memuliakan Tuhan dengan tubuh saya, tapi kita masih terus mengerjakan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, seperti mungkin mencuri atau bertindak sesuka hatinya kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, di dalam hari-hari penantian kita saat ini, hari-hari penantian akan kelahiran Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang baru untuk diri kita, mari kita abdikan seluruhnya hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya akan kita peringati. Ini tanggal 23 Desember, puncaknya adalah 25 Desember. Belum terlambat untuk kita mempersiapkan hati kita. Belum terlambat untuk kita persiapkan tubuh kita, diri kita untuk menjadi tempat ternyaman untuk Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah hati kita. Jemaat Tuhan, jika tubuh ini adalah milik Allah, maka adalah wajar ketika kita dituntut untuk memuliakan Dia dengan tubuh kita. Memuliakan Dia dengan tubuh kita, yaitu tubuh jiwa kita dan jasmani kita. Bukan hanya jiwa, atau kita sudah dengarkan tadi pengertian dan pemahaman orang-orang
di Korintus yang menganggap bahwa jiwa dan tubuh adalah suatu yang berbeda sehingga mereka dengan seenaknya bisa menggunakan tubuh mereka. Tetapi marilah kita menggunakan tubuh dan jiwa kita sebagai alatnya Tuhan, sebagai sahabatnya Tuhan, sebagai budaknya Tuhan. Meskipun sekarang kita sudah bukan budak, kita sudah disebut sahabat oleh Tuhan. Mari kita menjadikan Tuhan Yesus yang akan lahir menjadi Tuhan kita. Biarlah jemaat Tuhan, biarlah seluruh keberadaan kita melayani Dia, si bayi kecil yang akan lahir di tengah-tengah dunia, yang akan tinggal di dalam kita, yang akan menjadi Tuhan yang baru untuk hidup kita, untuk tubuh kita. Amin, firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dengan segala kerinduan kita mau memberikan hati kita mau memberikan jiwa kita kepada Tuhan kita. Dia yang akan lahir di tengah-tengah dunia ini sebagai bayi kecil. Dia ingin mengambil alih seluruh hidup kita. Dia ingin menjadi Tuhan atas hidup kita. Sebab firman-Nya berkata, kita telah lunas dibayar. Oleh sebab itu marilah kita memuliakan Allah kita dengan tubuh kita. Mari kita angkat pujian ini. Dalam doa kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa ada di mana kami akan memperingati kelahiran-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang baru untuk hidup kami, untuk jiwa kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu memberikan tubuh kami menjadi persembahan kepadamu Tuhan yang tak bercacat celah Tuhan.
Ajarlah kami menyediakan hati kami sebagai tempat-Mu ternyaman untuk lahir di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, layakan dan sucikan kami Tuhan untuk menaikkan pokok doa kami di hadapan-Mu. Bapa, kami mau bawa dalam doa, kami berdoa untuk setiap anggota GBI Oikumene yang akan mengikuti ujian akhir semester. Bahkan kami juga berdoa untuk orang-orang yang akan memasuki masa perkuliahan, teman-teman yang akan ujian, teman-teman akan mempersiapkan diri lebih lagi untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mempersiapkan masa depan yang indah untuk setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus menjadikan kami Tuhan kepala dan bukan ekor. Engkau yang akan terus membuat kami naik dan bukan turun. Engkau yang akan membawa kami kepada satu kemenangan dan kepada kemenangan yang lainnya. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan kami hikmat, Engkau akan memberikan kami kemampuan Tuhan untuk menghadapi, dan kami percaya akan ada masa depan yang indah di dalam genggaman setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga membawa dalam doa Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini Tuhan, agar yang sakit Tuhan Engkau yang sembuhkan. Kami percaya Tuhan Engkaulah tabib, Engkaulah dokter, di atas segala dokter Engkaulah Allah yang maha menyembuhkan Tuhan. Kami percaya seluruh bagian yang sakit telah disembuhkan oleh Engkau Tuhan, Sang Allah penyembuh kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang berhati lesu, berbeban berat Tuhan. Kami mau bawa segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebab kami percaya segala kelegaan hanya berasal daripada-Mu Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang akan menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya, seperti orang-orang yang sedang akan mencari pekerjaan. Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah Jehovah Jireh, Engkaulah Allah penyedia. Engkau yang akan terus membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan, sebab kami percaya orang-orang yang berharap kepada-Mu tidak akan pernah berkekurangan, bahkan masa depan Tuhan akan selalu ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan agar Tuhan sendiri yang akan mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, kursi-kursi yang kosong Engkau yang akan terus penuhi. Engkau akan yang menjadikan kami terus garam dan terang-Mu Tuhan, bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Kami akan mampu membawa jiwa-jiwa Tuhan kepada-Mu. Kami akan menjadi alat-alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan, kami diletakkan di bangsa bahkan di kota ini Tuhan, bukan suatu kebetulan, tapi ada maksud-Mu Tuhan yang Engkau ingin nyatakan. Engkau akan memakai setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarkanlah gelombang lawatan pertobatan terjadi secara besar-besaran di bangsa dan kota ini Tuhan. Biarkanlah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Allah dan Tuhan kami tuh. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan Engkau yang memberkati para pemimpin, Engkau yang memberikan hati-Mu, Engkau yang memberikan pikiran-Mu kepada mereka Tuhan, sehingga apa yang keputusan yang mereka ambil Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan Tuhan, saat ini kami sedang memasuki masa-masa pemilu. Kami berdoa Tuhan, biarkanlah ada damai sejahtera, akan ada terus kedamaian yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya tidak ada pemimpin yang tidak berasal daripada-Mu. Sebab itu Tuhan, ajarlah kami untuk sebijaksana mungkin Tuhan, untuk memilih siapa yang Engkau mau untuk menjadi pemimpin untuk bangsa kami ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Kami juga mau berdoa untuk
pemimpin rohani kami, mulai dari ketua sinode, untuk ketua BPD sampai dengan kepada Ibu Gembala. Tuhan, kami berdoa, kami mau bersatu hati Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati segala tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau yang memberkati juga kesehatan untuk Ibu Gembala, kiranya Engkau yang terus memberikan damai sejahtera, kesehatan menjadi bagian daripadanya Tuhan. Bahkan kami mau berdoa Tuhan untuk mentor kami, mentor rohani kami di tempat ini, untuk Kak Ezra dan Kak Debbie. Engkau yang terus memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka berkat yang berasal daripadamu Tuhan, memberkati setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Bahkan Engkau yang berkati Tuhan, Kak Ezra terus bawa dia ke Gunung Kudus-Mu Tuhan, terus Engkau yang memperdengarkan suara yang berasal daripadamu, sehingga ia terus dapat menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk anak mereka Dave dalam masa pertumbuhannya. Engkau yang terus berikan dia kesehatan, Engkau memberikan dia kelancaran dalam segala hal yang dia butuhkan Tuhan. Kami percaya masa depan sungguh ada untuk adik kami Dave. Kami bersyukur Bapa di surga, bahkan kami terus mau berdoa untuk jemaat-jemaat GBIO Kemene yang akan pulang ke kampung halaman untuk merayakan Natal. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan dalam perjalanan mereka, kemanapun mereka akan pergi Tuhan, dimanapun mereka akan merayakan Natal. Engkau yang terus berkati mereka Tuhan, berikan mereka sukacita yang penuh, berkumpul bersama keluarga mereka Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala kemuliaan hanya berasal daripadamu Tuhan. Kami bersyukur juga. Kami mau bawa dalam doa untuk orang-orang yang telah mengambil bagian pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan tidak akan ada satupun sesuatu yang sia-sia Bapa. Terima kasih untuk setiap hati anak-anak-Mu yang mau memberi diri. Kami terus mau menjadi alat-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan ajarlah kami Tuhan untuk terus giat dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Inilah doa kami, sambut dan sempurnakan doa ini Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, amin. Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud